Apa maksud Akila? Aku nggak apa-apa. Lu minta maaf. Kalau dia kayak gini terus, dan lu gak bisa nahan diri, apa yang akan lu lakuin? Bener-bener pulih. Fata gak akan menyangka ya guys, malam itu saat mata mereka saling bertemu, saat Akila berdiri di ambang pintu kamar mencarinya, ternyata akan jadi momen terakhir Akila percaya kalau mereka masih pacaran seperti dulu. Enggak lama setelah itu, di tengah suasana tenang saat beristirahat, ingatan Akila perlahan mulai kembali. Satu persatu, semuanya berawal dari hari launching. Teriakan Om Leon yang menyebutkan namanya begitu kencang. Seketika Akila tersentak. Adegan itu terasa terlalu nyata untuk sekedar mimpi. Lalu ingatan lain pun datang bertubi-tubi, seperti berebutan pulang ke dalam kepalanya. Di titik itu Akila mulai sadar, ini bukan halusinasi, semua itu benar-benar pernah terjadi. Dan mau nggak mau, Akila harus cukup kuat untuk menerima semuanya. Akila jelas shock, tapi kali ini tubuh dan pikirannya terasa lebih siap. Seakan-akan sejak awal dirinya udah tahu kalau momen ini pasti akan datang. Namun alih-alih histeris, Akila justru memilih diam, dengan jantung berdebar kencang dan perasaan yang campur aduk, mencoba mencerna semuanya sendirian, tentang Om Leon dan Tante Slay, tentang kenyataan bahwa mereka adalah orang tua kandungnya. Harusnya ya, dengan kembalinya ingatan itu, karakter asli Akila pun ikut muncul, marah, menangis, atau bahkan teriak mempertanyakan semuanya. Tapi enggak guys, Akila hanya diam, seolah berusaha memastikan gak ada satupun orang yang tahu apa yang sedang terjadi dalam kamarnya. Kemungkinan ya, ingatan Akila pun ikut membawa kembali semua kejadian selama 3 hari terakhir ini. Dan kalau semua itu benar-benar menyatu, bukan gak mungkin kondisi mental Akila yang BPD malah bakal mendorongnya untuk menarik diri. Akila jelas marah, terutama pada Om Leon dan Tante Slay yang dianggap tega membuangnya, padahal hidup mereka terlihat baik-baik aja dengan anak-anak mereka yang lain. Belum lagi rasa malu karena semua kenyataan itu terbongkar di hadapan banyak orang tepat di momen besar dalam hidupnya. Dan setelah itu mungkin ya akan muncul perasaan bersalah pada Harry tepatnya, karena mendadak gak bisa mengenalinya, dan pada Fatah karena tanpa sadar justru di 3 terakhir ini perasaan yang belum selesai itu malah tumbuh semakin dalam. Kenangan manis yang mereka lewati diam-diam memperbesar ruang di hati Akila untuknya. Sementara itu, Fata masih setia duduk di tangga sampai akhirnya Mohan menelpon mengajaknya ketemuan untuk memastikan HP mereka udah benar-benar bersih dari pelacakan. Fata pun pamitlah pada Tante Mayang. Sebenarnya Mayang gak keberatan guys kalau Fata sekalian pulang atau istirahat di rumahnya sendiri, tidur dengan nyaman, bukan lagi di mobil ditemani dinginnya malam. Tapi sepertinya ya bagi Fata, rasa tenangnya bukan soal tempat, melainkan tentang memastikan dia tetap dekat berada di sana tepat kalau Akila membutuhkannya. Fata pun keluarlah dari rumah itu bersiap pergi. Sebelum benar-benar melangkah, menyempatkan diri nih menatap ke arah balkon kamar Akila. Hening, tenang, seolah penghuninya sudah terlelap tanpa beban. Dengan gumaman pelan nih, Fata berharap malam itu Akila bisa tidur dengan damai. Tapi lagi-lagi Fata nggak akan menyangka guys, di saat yang sama Akila menghempaskan tubuhnya di kasur itu, dihantam rasa syok oleh ingatan yang datang bertubi-tubi. Jadi ketika Fata pergi dengan harapan sederhana, dalam kamarnya Akila justru sedang berperang sendirian, diam-diam melawan kenyataan yang sempat hilang dari ingatannya. Mama Mayang pun gak akan menyangka guys apa yang sebenarnya sedang terjadi pada Akila di malam itu. Tapi entah kenapa ya, perasaannya terus gelisah memikirkan kondisi Akila. Situasi terasa seperti memaksa semuanya berpacu dengan waktu. Bukan hanya soal Akila, tapi juga ancaman dari Vindo. Gak bisa dipungkirin ya, sedikit banyak kondisi Akila saat ini ikut berkaitan. Karena bagaimana mereka bisa lebih menekan Harry untuk membantu kalau Akila masih terus bergantung pada Fata. Itulah yang membuat Mayang semakin ingin Akila segera pulih sepenuhnya. Selain rasa sayang dan kepedulian yang memang begitu besar, ada juga kepentingan yang diam-diam ikut bermain di baliknya. Ya, harapannya besok pagi semuanya mungkin akan mulai lebih jelas. Dokter Alma dijadwalkan datang lagi untuk memeriksa kondisi Akila, dan mungkin kabar baik itu akhirnya akan datang memberikan sedikit kelegaan untuk mereka semua. Sementara itu, Fata udah tiba nih di kafe tempat Mohan dan Noel udah menunggunya. Noel sebenarnya penasaran kenapa HP Fata dan Akila harus diperiksa dan siapa sih yang mungkin melacak mereka. Tapi ketegasan dan wibawa Mohan membuat Noel paham posisinya. Tugasnya hanya memeriksa, bukan bertanya. Setelah semuanya selesai ya, Noel pun langsung pamit. Namun bantuannya nggak cuma-cuma guys, dan Mohan pun tipe orang yang udah mengerti tanpa diminta. Urusan transfer pasti akan dibereskan, apalagi kan saat ini keuangan Mohan udah cukup stabil. Ke Fata pun Mohan nggak banyak menjelaskan detail pembicaraannya dengan Harry, hanya inti yang perlu diketahui bahwa Harry sudah menyadari kesalahannya dan berjanji nggak akan mengulangi pelacakan itu lagi. Fata pun sendiri sebenarnya bisa memahami posisi Harry guys, tapi pada akhirnya bukankah yang paling penting sekarang adalah kondisi Akila?
Akila. Sebuah hal yang sudah sama-sama harusnya mereka pahami tanpa perlu dibahas panjang. Ya Mohan pun nggak mau berlama-lama ya di sana karena Raisa udah menunggunya di rumah kontrakan. Begitupun dengan Fatah, harus memutuskan pulang sebentar ganti pakaian. Setelah itu Fatah akan siap kembali lagi ke tempat yang sama. Beralih ke Slay Queen. Sebagai manajer para talent Andromeda, jelas situasi yang terjadi di acara launching bikin perasaan mereka enggak nyaman, terutama Shakira yang sempat menghilangkan flash disk yang ternyata telah disabotase. Bagusnya Giselle punya Rama, pacar dengan koneksi preman jalanan yang gak main-main, langsung berhasil mendapatkan rekaman pengakuan dari kru bayaran. Dari situlah nama Vindo disebut sebagai orang yang menyuruh semuanya. Shakira sampai nggak bisa nahan tangis saking leganya. Seenggaknya mereka nggak lagi berada di posisi tersangka. Di balik itu ya, hanya Giselle dan Yuna nih yang langsung sadar nama Vindo bukan sekedar nama. Ada kemungkinan besar itu adalah papanya Viu. Tapi Yuna dengan cepat minta ke Giselle guys untuk tetap dirahasiakan dulu. Bukan tanpa alasan, Yuna nggak mau kalau sampai ini berdampak ke Viu langsung. Nah di momen ini Giselle mulai semakin penasaran ya, ada sesuatu yang janggal setiap kali Yuna mendengar nama Vindo. Raut wajah Yuna selalu berubah, penuh emosi yang ditahan. Tanpa mereka ketahui ya guys, ada kemungkinan besar nih Yuna punya keterkaitan lebih dalam. Mungkinkah Yuna adalah anak dari adiknya Vindo yang dulu ikut terseret dalam bisnis gelap hingga membuatnya harus hidup dalam pengasingan di luar negeri sejak 5 tahun silam. Beralih ke Vindo, rupanya malam itu sedang gelisah bukan main. Dia menemui Angelica nih, mengabarkan kalau kru bayaran udah ditangkap dan lebih parahnya sudah menyebutkan namanya. Memang guys, orang yang hidup dalam kejahatan jarang benar-benar tenang. Selalu aja ada rasa takut, seolah bayang-bayang masalah siap mengejar kapan aja. Meskipun begitu, Vindo masih berusaha terlihat yakin seakan mereka masih bisa mencari jalan keluar. Berbeda dengan Angelica yang tadinya sudah menyiapkan langkah untuk menjadikan Leon sebagai tumbalnya. Tapi di sisi lain Angelica sempat goyah nih karena pertemuannya dengan Lydia yang datang dengan amarah dan kabar bahwa Leon sedang sakit sepertinya sedikit mengguncang rencananya. Di titik ini belum jelas apakah Angelica masih akan melanjutkan rencananya tanpa peduli pada kondisi Leon, Lydia bahkan Akila demi menutupi semua kejahatannya sambil tetap tampil seolah-olah dirinya juga korban. Beralih ke Harry. Malam itu Kak Lena dengan tenang tapi tegas mengingatkan adiknya tentang tanggung jawabnya sebagai satu-satunya lelaki di keluarga mereka. Harry masih punya banyak hal penting yang harusnya diurus. Kak Lena pun menekankan agar Harry nggak hanya fokus pada urusan cinta, apalagi kan sampai kehilangan arah karena dua hal yang bahkan belum pasti. Apakah Akila akan meninggalkannya dan apakah Akila benar-benar jodohnya? Gimana pun hubungan mereka masih dalam tahap awal, masih pacaran, artinya masing-masing masih punya kehidupan dan tanggung jawab sendiri. Dan Harry lebih dari itu masih punya misi besar untuk menyelamatkan Haruna, adik bungsu mereka, serta melanjutkan perjuangan mencari keadilan untuk mendiang orang tua mereka. Harry sih hanya diem guys, seolah mengiyakan semua nasihat kakaknya. Padahal karena Harry sama sekali nggak mau menceritakan sejauh apa dirinya sempat kehilangan arah, termasuk keputusan nekatnya yang melacak HP Fatah dan Akila. Karena kalau Kak Lena sampai tahu, nasihat itu nggak akan berhenti begitu aja. Bahkan bisa aja Kak Lena akan melarangnya mendekati Akila untuk sementara waktu. Apalagi ya kalau sampai Kak Lena tahu, sejak sebelum acara launching pun Harry sudah merasakan kejanggalan dalam hubungan Fatah dan Akila. Maka Harry memilih diam karena nggak mau pandangan Kak Lena terhadap Akila berubah. Bagaimanapun guys, nggak ada seorang kakak manapun ya yang rela melihat adiknya jadi pilihan kedua untuk seseorang yang hatinya belum benar-benar selesai dengan masa lalunya. Jadi Harry hanya menjawab singkat iya sampai Kak Lena akhirnya keluar dari kamarnya. Bersamaan HP Harry berdering, panggilan dari Cantika. Niat Cantika sebenarnya sederhana, bahkan sempat ragu untuk menelpon, hanya ingin memastikan keadaan Harry. Tapi tanpa banyak pikir guys, Harry langsung menolaknya, merejectnya. Dan disinilah salah satu bukti betapa besar perasaan Harry pada Akila. Harry nggak mau memberi celah sedikit pun bagi siapapun untuk masuk ke dalam hubungan mereka. Beralih ke Fatah nih yang sudah kembali ke posisinya di parkiran, tepat di bawah balkon kamarnya Akila. Seperti biasa, Fatah udah standby berjaga dalam diam. Nggak lama, suara motor Harry terdengar mendekat. Kali ini Fatah nggak lagi bersikap sungkan guys. Nada bicaranya tetap tenang, tapi jelas tegas. Baginya tindakan melacak HP itu udah melewatin batas. Bukan lagi soal cemburu, tapi soal melanggar privasinya. Karena sejak awal, niat Fatah kan cuma satu, untuk membantu kesembuhan Akila, bukan untuk merebutnya. Bahkan diem-diem guys, rupanya Fatah udah menyiapkan diri kalau
suatu saat nanti Akila menyebut nama Harry, maka Fatah akan langsung mengantarkan Akila ke Harry. Karena faktanya ya, selama 3 hari ini yang dicari Akila hanya Fatah. Memori itu masih terjebak dalam ingatan 3 bulan lalu. Ya, harapannya sederhana, Harry harusnya memahami itu, bukan malah kehilangan kepercayaan pada mereka. Maka Harry pun meminta maaf dan berjanji gak akan mengulangi kesalahan yang sama. Namun tetap aja ya, emosi Harry belum terlihat benar-benar reda, terutama saat melihat sikap Fatah yang seakan punya tanggung jawab penuh atas Akila. Namun pertanyaan Harry tentang apa sih sebenarnya posisi Fatah di sini justru membuka ruang bagi Fatah untuk jujur dengan tenang tapi penuh keyakinan. Fatah mengungkapkan perasaannya yang masih selalu menyayangi Akila, baik sebagai mantan, sahabat ataupun rekan bisnis. Bahkan Fatah menegaskan bahwa setelah Akila pulih nanti, Akila berhak memilih siapa yang benar-benar dia inginkan. Bagi Fatah ya, itu sekarang jadi penting karena semakin kesininya justru Fatah semakin ragu apa Harry emang orang yang tepat untuk menjaga Akila selamanya. Dan jauh di dalam hatinya Fatah tahu perasaannya dan Akila memang belum benar-benar selesai. Jadi di benak Fatah, dan mungkin gak perlu diucapkan pada Harry, bahwa daripada mereka terus berpura-pura semua baik-baik aja, menutup mata dan memaksakan keadaan, bukankah lebih baik semuanya diberi kesempatan untuk jujur, untuk menyelesaikan apa yang belum selesai, lalu membiarkan hati memilih kemana seharusnya pulang. Ya, di titik ini posisi Fatah terasa jauh lebih kuat. Rasa kesalnya pun masih ada. Bahkan dengan santai ya, Fatah menyebut kemungkinan bisa aja melaporkan pelacakan itu ke polisi. Sementara Harry hanya terdiam. Wajahnya menyimpan campuran rasa, kesel, kalah, dan putus asa. Bahkan Harry nggak punya ruang untuk marah, apalagi meminta Fatah untuk pergi dari sana. Karena bagaimanapun Harry sadar guys, posisinya memang sedang tertinggal. Bahkan dalam ingatan Akila saat ini pun dirinya seperti enggak ada. Namun ya, tanpa mereka sadari, di saat mereka saling berhadapan seolah sedang menentukan siapa sih yang paling berhak, justru di dalam kamar itu Akila masih berdebat dengan dirinya sendiri. Ya, walaupun kali ini Akila mulai bisa menerima dan memahami semua suara yang selama ini terasa bising di kepalanya, tapi justru disitulah letak bahayanya. Karena bisa aja keputusan yang akan Akila ambil besok bukan memilih salah satunya, melainkan justru memilih menjauh dari keduanya. Dan mungkin ini adalah saat yang tepat untuk mencari tahu siapa yang lebih mendominasi ruang di hatinya. Apakah emang sedari dulu selalu tentang Fatah atau justru Harry?